Halo Happy Investor sekalian, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit salah satu emiten yang berencana IPO ya di bursa saham kita, yaitu PT Trimegah Karya Pratama atau kodenya UVCR. Pada kesempatan ini kita akan lihat informasi-informasi apa mengenai IPO ini, lalu bagaimana kondisi perusahaannya, lalu juga prospek ke depannya. Lalu kita juga akan bedah lah calon emiten ini melakukan bidang usahanya di bidang apa gitu ya ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita mulai dari struktur IPO-nya ya. Ini jumlah lembar saham yang di IPO-kan sebesar 500 juta lembar atau setara dengan 25% dari modal. Nah, nilai nominalnya itu 20 per lembar, tapi untuk harga penawaran IPO-nya ada di Rp100 per lembar. Sehingga nilai IPO ini pada kesempatan ini adalah sebesar 50 miliar rupiah. Dan bisa dipesan melalui elektronik e-IPO. Jadi teman-teman investor yang tertarik segera daftarkan ya, jangan lupa untuk mendaftarkan e-IPO-nya. Nah, untuk penjamin emisinya di sini ada 3. PT NH Korindo Sekuritas, Surya Fajar Sekuritas, dan Mirai Aset Sekuritas. Jadi ini full disclaimer ya, memang kita disclosure juga bahwa NH Korindo juga menjadi salah satu penjamin emisi di IPO ini. Oke, dan ini akan jenis penjaminannya adalah full commitment atau penjaminan penuh. Oke, selain itu, selain IPO pada ini juga ada melekat waran ya. Pada perhelatan IPO ini sebesar 250 juta. Ini untuk rasionya adalah 2 saham baru yang diterbitkan di IPO berhak untuk mendapatkan satu buah waran seri 1. Harga exercise-nya untuk waran ini sebesar Rp350 dan bisa dieksekusi 6 bulan sejak diterbitkan. Sedangkan untuk masa berlakunya adalah 28 Januari sampai dengan 2022 ya, sampai dengan 27 Juli 2023. Lalu ada efek dilusi dari penerbitan waran ini maksimal kalau tidak dieksekusi sebesar 11,11%. Oke, ini yang penting untuk jadwal IPO-nya ya. Jadi sudah mendapatkan pernyataan efektif tanggal 15 Juli kemarin. Lalu sekarang ini sedang masa penawaran umum ya, antara tanggal 19 sampai 23 Juli. Lalu yang penting juga nanti tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia itu akan dimulai pada 27 Juli 2021. Oke, lalu ini juga informasi berikutnya adalah rencana penggunaan dana dari IPO ini. Oke, yang sesuai dengan prospektus perusahaan ya, bahwa 36% dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian 32% untuk pengembangan produk dan 4% untuk pembelian perlengkapan. Lalu 34% berikutnya untuk beban operasional, antara lain penambahan sumber daya manusia, pembayaran sewa fasilitas kantor, lalu juga dalam rangka mencari merchant baru ya sebagai partner. Terakhir 30% berikutnya adalah modal kerja, yaitu membeli persediaan voucher karena ini adalah kegiatan usahanya. Oke, sekarang kita lihat sendiri company-nya. Ini PT Trimegah Karya Pratama ini berdiri pada bulan Juli 2017 ya. Untuk kegiatan usahanya ada di bidang aplikasi online, perdagangan voucher digital, dan juga jasa teknologi. Ini ada juga keterangan susunan pengurusnya ya, Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu perusahaan ini berkedudukan atau beralamat di Jakarta Selatan ininya. Ada websitenya juga, bisa dicek di ultravoucher.co.id. Oke, berikutnya kita lihat, ini sebenarnya terutama ada 2 ya. 2 jenis, yang pertama adalah Ultra Voucher App. Yaitu adalah aplikasi untuk menyimpan semua voucher Anda dalam satu saldo yang nyaman. Itu jadi bentuknya, tentu teman-teman sudah familiar ya, yang punya smartphone pastinya ini juga punya suatu aplikasi namanya Ultra Voucher. Lalu produk utama keduanya adalah gift card atau voucher ya ininya ya. Ultra Voucher gift card itu adalah kartu yang dibuat khusus oleh Ultra Voucher untuk korporasi atau perusahaan yang memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan dalam aplikasi untuk berbelanja voucher di lebih dari 300 merchant atau 40.000 toko. Ini selain ada voucher digital, dia juga sebenarnya masih punya
voucher fisik ya. Kadang-kadang dulu kan kita sering mengenal mungkin Carrefour, MAP, ini juga ada voucher fisiknya dari Ultra Voucher ini. Oke, berikutnya ini yang menarik ya, keunggulannya apa aja sih Ultra Voucher ini, mungkin buat teman-teman pertimbangan bagi yang mau memesan IPO-nya ya. Oke, pertama memiliki seleksi terbesar untuk dari segi merchant ya di platform vouchernya, lalu telah bekerja sama dengan semua e-commerce besar di Indonesia, lalu dia juga menawarkan harga terbaik karena memiliki purchasing power yang besar, serta menawarkan fitur business intelligence buat pelanggan perusahaannya. Jadi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Ultra Voucher ini, dia bisa tahu tuh karakteristik penggunanya lah atau karakteristik konsumennya gitu ini ya. Nah ini seperti tadi udah dibilang ya, memang sudah bekerja sama dengan nama-nama besar ya. Kalau untuk voucher partnership-nya dengan Tokopedia, Gojek, Starbucks, Indomaret. Lalu untuk merchant-nya ada MAP mungkin yang terkenal ya, yang kita banyak jumpai di pusat perbelanjaan atau mall. Lalu untuk banking partnership atau untuk layanan pembayarannya sudah bekerja sama dengan 2 bank besar, yaitu BCA dan Bank BRI. Nah, untuk berikutnya mereka juga tadi kan punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mau memberikan voucher ke karyawannya ya. Ini juga sudah ada nih klien-klien cukup besar, yaitu Astra International, Danamon, Grab, dan Electronic City gitu. Di antaranya ya, ini sekali lagi nih hanya sebagian dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kerjasama dengan Ultra Voucher. Di luar itu sebenarnya masih cukup banyak lagi lah istilahnya. Oke, tentu juga di setiap IPO ini ada faktor risiko ya, ini yang teman-teman juga harus perhatikan sebelum dan dipertimbangkan ya sebelum beli IPO, terutama kalau risiko utamanya sih ada persaingan usaha ya di bisnis penjualan voucher, lalu tentu ada risiko usahanya, antara lain karena ini perusahaan digital ya, tentu ada risiko seperti perubahan teknologi, keamanan digital. Lalu secara risiko umum tentu ya ini cukup standar ya, risiko makro, perubahan peraturan, sama kondisi politik Indonesia. Nah terakhir kalau misalkan berkaitan dengan saham perseroannya, ini Ultra Voucher ini ya tentu sebagaimana layaknya emiten di bursa ya, tentu ada risiko likuiditas, risiko fluktuasi harga, sama seperti risiko lain terkait kebijakan dividen atau terkait penerbitan saham atau surat berharga lainnya. Oke, ini sekarang kita masuk sedikit nih ya, kita kupas sedikit kondisi keuangan perusahaannya, sampai jadi ini menggunakan posisi per kuartal 1 2021 ya, jadi bulan Maret tahun ini. Di mana perusahaan di periode itu membukukan kenaikan penjualan sebesar 111% year on year. Ini tentu cukup ini ya, memang perusahaan digital yang sifatnya masih startup seperti ini memang growth-nya masih cukup luar biasa ya, bisa triple digit seperti ini. Ini utamanya memang karena kuartal 1 lalu kan ada pelonggaran PSBB ya ininya ya. Jadi memang pusat perbelanjaan sudah sempat ramai sebelum kita mulai PPKM darurat belakangan ini ya. Lalu kalau untuk secara laba bersih, dia juga naiknya sangat luar biasa nih, 614%. Ini terutama karena ada penurunan beban usaha yang signifikan, yaitu dari berkurangnya beban penjualan komisi. Oke, kalau dari posisi keuangan atau balance sheet ya, per kuartal 1 kemarin, jumlah aset lancar perseroan ini mengalami penurunan sekitar 14%. Kenapa? Karena perseroan melakukan pembelian persediaan dengan uang muka, serta melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Jadi itu kenapa ada penurunan terhadap aset lancarnya ya. Nah, kalau dari sisi liabilitas jangka pendek juga tapi menurun juga nih, hutang jangka pendeknya turun sebesar 29,8%. Kenapa? Antara lain tadi karena memang ada hutang yang pihak ketiga yang dibayar sama penurunan beban akrual. Oke, hingga ini untuk rasio-rasio keuangannya ya. Jadi hingga kuartal 1 kemarin rasio lancar perseroan sebenarnya cukup baik ya di 2,74 kali. Ini artinya perseroan memiliki kemampuan likuiditas yang cukup dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu kalau dari leverage ratio tercatat atau debt to equity ya istilahnya ya, sebesar 0,47 kali. Jadi tergolong cukup sehat dan apalagi dengan adanya IPO ini kan nanti porsi modalnya akan bertambah ya, sehingga leverage ratio ini juga akan makin kecil gitu. Jadi makin sehat lah posisi balance sheet-nya. Lalu kalau mungkin terakhir yang cukup menarik dari ROI memang cukup kecil ya.
Q1 kemarin return on equity-nya itu hanya 2%, sebenarnya tergolong minim lah ya. Lalu tahun 2020 kemarin 5,2%, tahun 2019 besar 1%. Tapi sekali lagi kita ingat, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan rintisan atau startup gitu ya, yang baru berdiri 2017. Kita tahu biasanya perusahaan sejenis ini banyak yang masih dalam tahap bakar uang lah ya istilahnya ya. Ya, sedangkan untuk Ultra Voucher ini atau VCR ini sudah mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi walaupun kecil, jadi sebenarnya sudah cukup baik lah karena bisa mencetak laba ya ininya. Oke, mungkin itu sekian summary atau review ya dari IPO VCR ini. Teman-teman silakan dipertimbangkan. Tadi kita sudah jabarkan ya ke kelebihan dan kekurangannya, lalu prospeknya seperti apa, dan informasi-informasi penting seputar IPO-nya. Kalau teman-teman minat, segera mendaftarkan e-IPO-nya, lalu bisa dari e-IPO itu sudah diberikan kemudahan untuk memesan saham VCR ini dalam perhelatan IPO. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Oke, terima kasih dan selamat berinvestasi.